Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Irma Santi Danadarta, dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi dan Gender. Ini untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Mata kuliah Komunikasi dan Gender adalah mata kuliah wajib program studi Ilmu Komunikasi yang ditempuh pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Komunikasi dan Gender membahas hubungan antara komunikasi dan konstruksi identitas gender dalam konteks budaya dan sosial. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana konsep gender mempengaruhi komunikasi interpersonal, media massa, dan organisasi. Materi kuliah mencakup teori-teori komunikasi dan gender, analisis media, peran gender dalam komunikasi kelompok, serta isu-isu kontemporer seperti representasi gender dalam media. Secara umum, capaian utama mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana gender mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan bagaimana komunikasi membentuk persepsi tentang gender dalam bermasyarakat. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis integrasi nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks komunikasi dan gender. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan konsep-konsep teoritis ilmu komunikasi dalam berbagai konteks, baik itu komunikasi organisasi, pemasaran, publik, politik, maupun digital dalam konteks komunikasi dan gender. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik berbasis kajian ilmiah, menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan, ataupun tugas dalam konteks komunikasi dan gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, perkuliahan dibagi menjadi 4 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu melafalkan dan menjawab pertanyaan seputar istilah dasar dan konsep kunci komunikasi dan gender. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan mempraktekkan konsep dasar gender dan feminisme dalam perspektif komunikasi, serta mewujudkan perilaku yang anti korupsi, anti intoleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi dan bentuk-bentuk feminisme dalam media. Dan sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa sebuah fenomena gender dalam media massa dan media digital. Pada video berikut ini, saya akan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua yang merupakan bagian dari upaya pencapaian sub CPMK pertama, yaitu kemampuan menjelaskan dan menerapkan konsep dasar komunikasi dan gender. Oke, semuanya selamat datang di perkuliahan komunikasi dan gender. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai gendered communication atau komunikasi berbasis gender. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi berbasis gender? Nah, kita bahas dulu pemahaman dasarnya. Kita memahami bahwa segala aspek kehidupan kita itu ada label gendernya. Iya kan? Warna ada label gender, pink buat perempuan, biru buat laki-laki. Nah, komunikasi pun itu tidak berbeda. Jadi, komunikasi sendiri itu ada label gendernya. Nah, di sini ada berkaitan dengan voice, bodies, and language. Voice itu arahnya pada komunikasi verbal, bodies adalah komunikasi non-verbal, language adalah dari struktur bahasa. Di Indonesia sendiri terkait komunikasi atau struktur bahasa, kita mungkin akan lebih sulit untuk menganalisa karena bahasa Indonesia kita ada nggak kata-kata yang maskulin dan feminin? Nggak ada kan? Kalau kita bandingkan dengan bahasa asing yang ada di luar negeri, Jerman, Belanda, Inggris ya, Prancis, Inggris enggak sebenarnya. Nah, di mana kata kerja, kata benda itu terkadang memiliki identitas gender sendiri-sendiri. Jadi kita bersyukur aja kita di Indonesia, kita nggak ada begituan ya. Nah, satu lagi yang harus dipahami adalah laki-laki dan perempuan ini punya gaya komunikasi yang berbeda, namun sama-sama valid.
Coba sehari-hari seberapa sering sih kita komplain, cowok ini kenapa sih kalau kita ngomong ini kok nggak paham? Atau laki-laki ngomong, cewek ini ngapain sih kok panjang banget, intinya apa? Nah, kita mau mengeluh sampai kiamat, komunikasi kita emang berbeda dan itu emang realita. Tapi itu kedua hal itu valid. Bukan berarti kalau selama ini kan kita mengeluhnya adalah, kenapa sih cowok komunikasinya nggak bisa begini? Sedangkan yang cowok juga ngomong, cewek kenapa komunikasinya nggak bisa begini? Karena memang beda. Mau dipaksa suruh ganti gaya komunikasi nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena secara kultural, didikan kita juga udah beda. Jadi tujuan kita untuk memahami komunikasi berbasis gender ini bukan untuk ngubah gaya komunikasinya, tapi gimana caranya kita bisa adaptasi terhadap perbedaan dan perubahan. Nah, kita akan mulai dari gendered voice atau komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini yang diutamakan adalah lihat dari upaya percakapan. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang, kita melakukan sebuah percakapan, kita pasti akan melihat dua. Kita akan melihat konten dan struktur. Kita akan melihat apa isi percakapannya dan bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, komunikasi baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ini terkadang ada yang lebih mengutamakan satu dan yang lainnya. Buat para cowok, mereka akan lebih mempermasalahkan atau mengutamakan konten. Itu kenapa cowok kalau ngomong mesti ngomongnya adalah intinya apa sih? Kamu tuh mau ngomongnya apa? Nah, sedangkan kita di cewek, kita nggak bisa, kita hanya konten aja. Kita harus mendengar, memastikan gimana penyampaiannya. Jadi ketika cowok bilang, kamu jangan gitu, tapi beda intonasi, kamu jangan gitu, dan kamu jangan gitu. Nah, ini sudah beda makna lagi di kita. Walaupun intinya sama-sama menegur. Sedangkan bagi laki-laki, kita mau intonasi naik, turun, mau volume keras, pelan, itu bagi mereka intinya adalah di isi, di konten. Nah, upaya percakapan adalah bagaimana sih upaya kita mempertahankan obrolan. Kalau kita mempertahankan obrolan itu juga harus sesuai dengan etika dan norma yang ada di masyarakat. Seberapa sering sih kita ketika ngobrol motong omongan? Seberapa sering kita menggunakan dan sebagainya? Nah, itu masuk di upaya percakapan. Terkait dengan komunikasi berbasis gender, dalam bentuk linguistik bisa dilihat dari 3 hal, norma kesopanan, humor, dan makian. Nah, kalau kesopanan itu selalu diidentikan dengan nilai feminin. Nah, nilai feminin ini diharapkan ada di perempuan. Itu kenapa kita memaklumi ketika ada anak kecil lupa ngomong tolong, lupa ngomong terima kasih, nggak ngomong maaf. Bahkan kita sebagai perempuan kadang, oh kayaknya dia nyesel cuman nggak diomongin. Kan kita sampai mikir kayak gitu. Karena secara sosial kita tidak expect laki-laki memasang atau memiliki nilai kesopanan yang sama dengan kita. Tapi ketika itu di perempuan, itu beda cerita. Bagi perempuan, percakapan norma kesopanan itu adalah hal yang di-expect dan hal yang wajib dilakukan. Humor, nah ini menarik nih. Humor itu adalah ranah maskulin. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang saya contohkan deh. Buat para cewek-cewek, kalian kalau cari pasangan, mungkin pasangannya nggak terlalu pinter, mungkin nggak terlalu sukses, nggak terlalu mapan, nggak terlalu ini, good looking juga mungkin tidak terlalu, tapi dia humoris, dia membuat kalian tertawa, dia membuat kalian senang. Nilai plus nggak? Nilai plus. Plus sekali kan ya. Nah, coba itu dibalik. Ceweknya mungkin tidak terlalu cantik, tidak terlalu pintar, tidak terlalu ini, tapi dia humoris. Nah, bagi laki-laki itu masuknya ke calon istri apa ke teman? Teman. Nah, karena apa? Karena yang namanya humor itu ranahnya maskulin. Perempuan itu tidak diharapkan atau diinginkan untuk mereka itu lucu, karena tidak seharusnya perempuan di situ. Kenapa kok seperti itu? Karena humor itu berkaitan dengan ras, kelas, budaya, nilai-nilai politis, upaya untuk menundukkan seseorang. Nah, tapi kemudian banyak sekali perempuan yang menentang hal tersebut. Muncullah yang namanya female or feminist humor. Jadi bagaimana humor-humor ini
Mereka kemudian berusaha untuk menentang stereotip, menentang tabu. Kita bisa lihat ya, kita kalau di medsos, dulu kalau kalian dipanggil emak itu rasanya gimana sih? Emak itu kayaknya emak-emak, kayaknya aneh, ibu-ibu desa banget, ya kan? Tapi sekarang, kalau kita lihat postingan-postingan, ketika mereka menyebut diri saya ini emak-emak begini loh, itu kemudian jadi berdaya. Lucu, karena kita mikirnya, ya ampun, orang ini kok bangga banget. Tapi ini adalah salah satu bentuk feminist humor. Yang terakhir ada makian. Nah, kalau di Surabaya kita punya pisuan paling terkenal kan ya. Nah, jadi kalau misalkan makian, technically itu historically, secara historis itu hanya boleh dimiliki oleh laki-laki. Jadi perempuan itu tidak boleh mengucap kata-kata makian. Nah, kalau misalkan kita pikirkan yang paling sederhana aja, dan ini contoh nyata, ketika laki-laki mengucapkan kata makian, contoh goblok aja. Tapi kalau entah kenapa kalau perempuan, kita harus mengubah salah satu huruf atau kata atau rubah katanya supaya terdengar sedikit lebih sopan. Ketika laki-laki memakinya goblok, kita memakinya goblik. Ya kan? Kenapa? Karena in a way, makian ini kan dia berfungsi untuk melepas emosi. Dia berfungsi untuk menanamkan kekuasaan, menunjukkan kekuasaan. Ini adalah bentuk pelepasan stres. Tapi salah satu bentuk ini kenapa hanya boleh dimiliki laki-laki? Nah, akhirnya kita perempuan ngapain? Kita ngakalin. Dengan cara apa? Merubah salah satu atau dua kosakata. Sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Emosi kan cenderungnya masuknya ke ini, maskulin. Emosi yang ke arah temperamen ya, marah dan sebagainya itu kan masuknya maskulin memang. Itu kenapa perempuan kan tidak di-expect untuk memiliki kemarahan dan sebagainya. Itu kenapa makian itu tidak diharapkan tidak ada di perempuan. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan real komunikasi verbal antara maskulin dan feminin. Buat yang maskulin, kalau menurut Julia C. Woods, mereka berkomunikasi untuk berbicara untuk menetapkan status dan kontrol, menegaskan ide dan otoritas, lelucon, cerita, dan tantangan. Percakapannya lebih ke arah perintah, langsung, tegas, lebih abstrak. Dia akan menggunakan istilah yang jauh dari pengalaman nyata dan perasaan pribadi. Kalau kita perempuan, kita sedang merasa gelih, sedih, galau, dan sebagainya. Kita akan ngomong jujur, saya lagi galau. Saya lagi sedih. Namun bagi para laki-laki, karena secara kultural mereka tidak diperbolehkan untuk mengakui emosi mereka, mereka akan menggunakan istilah yang jauh dari pengalaman. Istilah yang sekarang lagi naik daun apa? Ketika ditanya, bro, apakah kamu lagi sedih? Lagi galau? Jawabannya adalah, enggak. Laki-laki tidak bercerita, itu masih nyambung. Jawaban yang kadang muncul adalah, enggak, aku pengen mancing. Iya kan? Itu kayak secara tidak langsung bagi laki-laki itu sudah kode bahwa oh dia lagi galau. Kamu nggak makan tak? Lagi nggak kepingin makan. Nah. Iya. Kenapa kok ini mau push rank sebentar? Nggak ikut pergi tak? Nggak, ini nanggung. Padahal sebenarnya adalah kalau menggunakan bahasa yang lebih feminin yang jujur, saya lagi merasa tidak nyaman, saya ingin sendiri, aku lagi stres, aku pengen sendirian. Kalau di perempuan kita akan sangat ngomong belak-belakan sekali. Aku lagi sedih, aku lagi galau, aku lagi ini. Bagi laki-laki, aku pengen mancing. Nah, dia kurang merespon secara emosional. Nah, bagi para mahasiswi, mohon pahami bahwa secara kultural mereka laki-laki itu tidak diajarkan untuk merespon secara verbal dan emosional. Jadi kalau kalian berharap, kenapa kok balasannya mereka tidak pernah empatik ya? Ya, memang karena memang mereka kurang responnya memang tidak dibuat atau diciptakan secara empatik. Sedangkan bagi perempuan, bicara adalah esensi dari hubungan. Nah, bagi cewek, kita kalau mau kenalan sama orang, kita kan sangat mudah sekali untuk ngobrol. Kita akan mencari, oh kira-kira apa ya persamaanku dengan dia, kenalan, kemudian berteman.
Bagi para laki-laki ketemu orang dalam kondisi mungkin ya mau cari teman cuman angkatan berapa? Prodi apa? Kalau tidak ada butuhnya tidak akan bertanya lebih. Bandingan kita cewek kalau kenalan pertama kali kayak PKKMB. Oh namanya siapa? Oh ala sekolahnya di mana dulunya? SMA atau SMK mana? Prodi mana sekarang? Kemarin repot gak? Kemarin ini enggak? Kemarin ini enggak? Bagi para laki-laki sederhana banget, cuman namanya siapa, prodi apa, oke. Simple. Nah, karena apa? Karena bagi kita cewek, dengan kita berbicara, itu adalah esensi dari hubungannya. Komunikasi adalah esensi dari semua hubungan kita. Kalau misalkan orang sudah tidak berbicara, berarti hubungan itu sudah tidak ada. Ini kan mindsetnya cewek ya. Kalau kita sudah nggak ngomong lagi, berarti kita sudah nggak ada hubungan. Tapi prinsipnya cowok, kalau misalkan kita nggak ngomong lagi, bukan berarti nggak ada hubungan, berarti memang lagi nggak butuh. Beda pemahamannya. Nah, kita berbicara untuk membina hubungan, mendukung kedekatan, memberikan pemahaman, membangun kesetaraan dan berempati, menyesuaikan diri. Nah, ini adalah sebuah skill komunikasi verbal yang tidak dimiliki laki-laki. Ketika kita berdiskusi, bandingkan ketika cowok yang ngajak, ayo Rek, sampaikan pendapatmu. Bandingkan ketika cewek yang ngomong, menurutmu bagaimana? Dan itu untuk hal paling sederhana aja, kita curhat masalah sehari-hari, menurut pandanganmu ya apa? Kalau kamu gimana? Nah, ini adalah cara kita mencari dukungan, cara kita untuk membangun kesetaraan. Kita menganggap semua orang yang berbicara dengan kita, ini setara. Kita punya pengalaman yang sama. Nah, kita sangat responsif. Nah, pahami kenapa laki-laki kok reaksinya begitu aja? Karena mereka tidak terprogram untuk responsif. Bagi kita perempuan, kita akan memprogram mata kita harus gimana, kita harus senyum atau enggak, anggukan kepalanya bagaimana. Percakapannya bersifat pribadi, jadi sangat open mengenai diri sendiri, memberikan penalaran yang konkret. Nah, ini adalah sebuah, kalau ini berdasarkan hasil penelitiannya dari Julia C. Woods, ini bisa langsung dipraktekkan untuk berkomunikasi setelah kelas. Yang pertama adalah, ini terkait nonverbal. Nonverbal ini adalah gestur tubuh kita secara keseluruhan. Mulai dari hal-hal yang gestur yang sangat jelas, sampai yang mikro. Yang pertama, laki-laki kurang menyukai kontak mata dikaitkan dengan dominasi, kekuasaan, dan status. Nah, ini kalau dulu kan cewek sering diomongin ya, kalau ngomong tuh jangan lihat mata, nggak sopan. Nah, tapi sekarang sudah mulai open kan. Nah, tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Memanipulasi pandangan mata. Jadi tahu kalimat apa? Ini loh, kalau mau tahu orang bohong itu lihat dari matanya. Nah, itu berlaku di laki-laki tapi tidak berlaku di perempuan. Karena apa? Karena kita perempuan secara gestur nonverbal dari usia kecil kita sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita kuat sekali di ekspresi wajah. Kalau misalkan cowok bilang, saya tahu teman saya ini berbohong karena pandangan matanya begini. Loh, belum tentu. Kalau cuma lihat dari mata belum tentu, belum valid. Lihat semua gestur dan sebagainya. Tapi ketika ini kalian terapkan ke laki-laki, kebohongannya masih bisa kedeteksi. Kira-kira kenapa yo? Karena laki-laki memang tidak terbiasa mengatur wajah dan tubuhnya. Bagi kita perempuan, kita dari kecil sudah diomongin, nak senyumnya harus begini, jalannya harus begini, berdirinya begini. Kalian laki-laki waktu kecil diomongin nggak mukanya harus diatur gimana? Nah, karena itu. Oke. Nah, laki-laki dan perempuan menggunakan postur, gestur, sentuhan, tapi perempuan lebih dominan ekspresi wajah. Namun body language memang lebih kaku. Gimana cara kita mendeteksi kebohongan di perempuan kalau gitu? Bagi para laki-laki ini agak PR ya. Tapi untuk mendeteksi kebohongan bagi perempuan, kalian harus combo verbal dan non-verbal. Jadi kalian harus lihat body language keseluruhan, plus kalian harus ajak mereka bicara panjang. Ini kenapa menjadi repot? Karena laki-laki tidak suka. Ingat, laki-laki adalah intinya apa? Tapi kalau ingin deteksi kebohongan, solusinya adalah ajak perempuan itu bicara yang panjang. Karena apa? Pasti keselip nanti di situ. Karena apa?
Sekali lagi, secara kultural kita sudah ditata serapi itu secara verbal dan nonverbal kita. Laki-laki cenderung tidak menyukai komunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat. Jika terkait hubungan emosional, lebih suka berhadapan, sedangkan perempuan menyukai interaksi bersebelahan. Nah, ini adalah hal yang saya amati ketika melihat pasangan-pasangan muda. Nah, kenapa kalau cewek itu lebih suka duduk dengan pacarnya bersebelahan, tapi yang cowok lebih suka hadap-hadapan? Ini kemudian bisa jadi agak miskomunikasi lucu. Kira-kira kenapa kok cowok lebih suka hadap-hadapan? Kenapa? Biar kayak interview. Nah, ngelamar kerja. Kalau buat para perempuan, kita ketika berkomunikasi, kita itu ingin benar-benar merasakan ada orang yang berkomunikasi dengan kita tuh jelas. Jadi kita nggak bisa hanya lihat wajahnya aja atau suara aja, tapi kita harus tahu bahwa orang itu ada. Itu kenapa kedekatan ini kita butuhkan. Itu kenapa cewek lebih suka bersebelahan. Nah, bagi para laki-laki, mereka karena sangat simpel, prinsipnya adalah aku tuh mau ngomong sama kamu, aku mau lihat kamu. Nah, cara ngelihatnya ya aku harus di depanmu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh perbedaan komunikasinya. Dan yang menarik juga adalah perempuan lebih baik dalam interpretasi komunikasi nonverbal dibanding laki-laki. Verbal, nonverbal, interpretasi perempuan memang lebih, in a way lebih baik karena kita secara kultural, sekali lagi, sudah dapat ekspektasi dan beban budayanya segede itu, sehingga kita kan harus sangat ngontrol ucapan, kita harus sangat ngontrol gerak tubuh dan sebagainya. Namun laki-laki tidak demikian rupa. Jadi bagi para laki-laki, ketika perempuan ngomong terserah, itu kan biasanya mereka overthinkingnya laki-laki adalah pada kata terserah. Nah, gestur yang membingungkan bagi laki-laki, itu apa yo? Gestur cewek yang membingungkan. Anggukan. Karena masalahnya mereka akan mikir ini sebenarnya iya beneran, iya supaya ndang selesai, atau iya ada sesuatu di baliknya. Pokoknya ketika cewek sudah gimana? Tapi anggukannya dipahami ya, tidak dikombo dengan senyuman ya. Anggukannya itu benar-benar hanya anggukan dengan face flat. Permasalahannya laki-laki simple. Anggukan itu artinya persetujuan. Sedangkan di kita yang namanya anggukan itu pasti ada makna di baliknya. Ya, ketika laki-laki kemudian mereka melakukan gestur-gestur kayak ngangkat bahu atau sederhana aja. Laki-laki terkadang kalau mereka bohong atau menyembunyikan sesuatu, facial feature mereka pasti ada yang entah disentuh, entah digerakkan, entah di ini. Nah, hanya itu aja kita pasti cewek sudah overthinking. Ini kebiasaan gestur laki-laki yang secara research ya. Ketika mereka berbohong kadang suka melakukan ini. Ketika ngucapin sesuatu, nyembunyiin sesuatu, ada something aja di wajahnya. Nah, kita cewek pasti akan interpretasi, ada apa ini? Simpelnya kita akan ngomong lagi pilek Tapi di balik kata pilek itu, kita pasti akan mengejar, emang habis ngapain tadi malam? Kok mendadak pilek? Sama siapa kok tadi malam? Emang ngapain aja? Tidur jam berapa? Iya kan? Nah, itu kenapa itu adalah contoh interpretasi komunikasi nonverbalnya perempuan lebih baik dari laki-laki. Oke, nah sebelum saya akhiri kelas ini, saya akan berikan tugas terlebih dahulu. Kalian pernah dengar gak drama pendek Cina yang lagi viral, yang soal CEO? Nah, kalian itu kan iklannya sering seliweran di X, di Instagram, di TikTok. Nah, saya minta kalian untuk memilih salah satu iklan tersebut, film pendek tersebut, lalu analisalah dalam sebentuk esai 2000 kata. Yang difokuskan di sini hanya kepada penggambaran komunikasi maskulin dan femininnya, baik secara verbal maupun nonverbal, yang fokus utamanya hanya pada dua, yaitu pada main female character dan main male karakternya aja. Jadi CEO-nya dengan pemeran utamanya gitu. Nah, kalian silakan menggunakan referensi jurnal nasional maupun yang internasional untuk mencari konsep dan teori yang kalian dapat gunakan untuk analisa. Nah, berikutnya deadline-nya adalah 15 Juli
Mohon maaf ya, tahunnya keliru. 15 Juli melalui Elitak, nanti silakan diupload tugasnya. Ini nanti akan masuk menjadi nilai tugas individu pertama kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya minggu ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih.